Pendengar, saatnya kita menjaga bumi, mencintai lingkungan, dan menjadi bagian dari perubahan hijau. Saatnya kita bicara alam. Bicara alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku pendengar di kesempatan pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat semuanya ya. Dan senang sekali di pagi hari ini saya Misalma bisa kembali temani Anda. Of course untuk edisi Sabtu ya 16 Al-Muharram 1447 Hijriah atau juga tepat di 12 Juli 2025. Bagaimana kabar Anda pendengar? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Dan senang sekali untuk kali ini kami akan mengupas seputar hal yang ini sangat erat dengan lingkungan kita, dengan sekitar kita. Dan kita di program Bicara Alam kita nanti akan bersama dengan tamu spesial kami yang juga sudah terhubung melalui Zoom ya. Beliau ada Bapak Prigi Arisan di SSI MSI selaku founder Ekoton Foundation. Seperti apa nanti kita akan kupas lebih lanjut. Kami ingin sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Pak Prigi. Halo, Assalamualaikum Pak Prigi. Ya, sekali lagi kami coba sapa. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, kabar sehat Pak Prigi. Alhamdulillah Baik. Sehat pagi hari ini? Alhamdulillah Mbak Mimi, saya sehat. Alhamdulillah. Terima kasih loh Pak Prigi, ini sudah meluangkan waktu ini untuk berbagi bersama teman-teman para persada semuanya. Iya. Ya, di pagi hari ini Pak Prigi, ini kita ingin mengupas nih terkait dengan sungai untuk kita semuanya. Nah, ini satu hal yang bisa dibilang cukup meresahkan juga, utamanya di lingkungan kita. Ini kalau sejauh ini seperti apa nih Pak Prigi sebagai opening terlebih dahulu, monggo nih. Apa ya, kita ini kan tidak open gitu loh pada sungai kita. Jadi tidak, kalau apa ya, kalau anak-anak saya bilang itu tidak jadi bestinya gitu loh. Harusnya kan sungai itu jadi besti. Kalau jadi besti kan kemudian dia akan sayang, dia akan kemudian apa ya, ya nanyain kabarmu bagaimana, apa kabarmu sungai hari ini kan itu. Jadi sekarang ini kayak kita tuh kayak nggak ada ikatan, nggak ada interaksi gitu loh. Karena yang bukan besti ya, karena ya nggak direken. Pokoknya orang ngurus gitu loh. Ini yang kemudian menjadi problem kita, menjadikan sungai ini kan menjadi apa ya, tempat buang sampah gitu. Jadi saat ini itu hampir 90% sungai-sungai di Indonesia itu tercemar itu. Padahal kalau kita menghitung, kita tuh punya 4.000 sungai. Wow. Jadi 4.000 aliran sungai begitu. Ini kemudian kita nggak merasa punya kaitan gitu. Karena kita kan merasa kalau minum ya dari air dalam kemasan gitu. Padahal sebenarnya 85% air minum orang Indonesia itu berasal dari sungai gitu. Jadi ini yang kemudian kami di Ekoton ini berusaha untuk apa ya, mengingatkan kalau kita tuh harus jadi bestinya sungai gitu sih. Ya memang kalau dibilang ini memang sungai itu bukan hanya untuk aliran air saja ya, karena ini bisa menjadi sumber bagi jutaan makhluk hidup begitu ya. Dan kalau kadang kita melihat di luar negeri tuh rasanya kayak ngiri gitu gak sih? Kayak di luar negeri tuh bisa jernih, bersih. Itu apakah memang ada pengelolaan khusus tersendiri atau sebetulnya seperti apa ya Pak Prigi kalau kita adaptasi di sini? Memang kita ini kayak anomali ya. Kalau kita ke Korea gitu ya, di Seoul itu ada namanya sungai itu Janggaejeong. Itu sungai di tengah kota. Ternyata kalau ditelisik itu ternyata itu bukan sungai dulunya. Dulunya itu tol. Jadi dulunya tol sepanjang sekitar 6 km gitu ya. Terus tol ini kemudian apa? Tol ini apa istilahnya dibongkar, dijadikan sungai gitu. Yeah. Jadi karena kan kita tahu Korea atau Seoul itu kan kayak kota yang kayak berbatu gitu kan. Batu kemudian nggak ada lahan basahnya begitu. Mereka kemudian menciptakan sungai gitu. Bahkan sebuah kota atau negara yang tidak punya sungai, mereka tuh berupaya untuk membuat sungai. Karena menurut mereka sungai itu kayak ginjal, kayak pendingin gitu ya, pengolah kotoran, pengolah alami ekosistem di sebuah perkotaan, atau juga mereka bisa menganggap ini kayak pendingin gitu.
Jadi kita ini kayak anomali, kita tuh punya sungai, punya banyak sungai malah dicor. Kalau teman-teman tahu kan ada kan sekarang ada normalisasi atau betonisasi, sungai malah dibeton gitu loh. Sungai yang dia hidup ada kunang-kunangnya, ada capungnya, ada anggang-anggangnya, ada ikannya. Nah itu malah dicor, dibersihkan. Malah kalau di Jawa Timur mungkin ada yang namanya box culvert ya, mungkin teman-teman juga tahu ya, membuat selokan yang dia sudah ada press beton gitu, dipasang-pasang gitu. Jadi sungai yang hidup malah dimatikan. Jadi itulah Indonesia. Kemudian kita ini nggak habis pikir ya, diberi karunia Tuhan sungai yang banyak malah dibunuh, dimatikan. Jadi kita ini kan kalau menghitung ulang gitu ya, dulu kan kita bapak kita, nenek kita kan cerita dulu mandi di sungai kan gitu. Sekarang kan tidak lagi. Sekarang tidak bisa lagi kita bisa mandi di sungai karena sungainya sudah tercemar, sungai sudah terkotori. Artinya apa? Berkurang jumlah sungainya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia gitu loh. Itu Mbak Mimi. Iya. Jadi berarti kalau kita flashback, kalau di tahun 90-an mungkin masih sangat familiar ya, mandi di sungai dan lain sebagainya. Itu mungkin kalau dibandingkan sekarang ini yang menjadi sangat-sangat PR-nya gitu. Mohon maaf ya, dulu kalau waktu saya kecil itu kan kalau habis khitan, habis sunat kan mandi di sungai. Karena luka bekas itu dimakan ikan, dididili ikan gitu. Ya nggak tahu, mungkin yang cowok-cowok ya punya tradisi gitu di kampung-kampung. Jadi kami itu mandi di sungai itu sengaja agar lukanya itu sisa luka itu didili ikan gitu. Nah sekarang kan nggak mungkin, infeksi kan, kotor, sungainya kotor, bakteri kan gitu, malah bisa bekenyek gitu kan, bisa luka lebih parah karena bakteri mengkontaminasi luka tadi itu. Nah inilah kemudian harusnya kita ini punya upaya sebagai sebuah negara, sebuah bangsa, komunitas untuk wet sungai gitu loh. Kalau sungainya masih bisa dibuat mandi ya, ayo dijaga agar ya bisa dibuat mandi untuk anak kita. Bahkan untung-untung ya untuk generasi emas nanti 2045 gitu loh. Bisa mandi di sungai yang sama saat ini gitu. Siap. Baik. Nah ini Pak Pergi, ini sebelum kita menuju ke terkait dengan Festival Tiga Sungai. Nah ini yang kita ingin tahu lebih lanjut. Jadi Pak Pergi ini posisi di mana? Ini kalau kita lihat di belakang sebagai background itu kayak ada tempelan-tempelan terkait lingkungan begitu Pak Pergi. Sedang ada di mana Pak Pergi? Kami ada di Gresik, ini di kantor Ekoton, ya bagian dari Bengawan Solo di Gresik. Jadi Gresik itu kan hilirnya Bengawan Solo ya, kami di Gresik ini. Oh gitu. Jadi kemarin kita tuh mengadakan ya Ekoton bersama dengan teman-teman komunitas, dengan pemerintah Kabupaten Bulukumba ya di Sulawesi Selatan gitu. Kita sama sebenarnya upaya kita untuk mengingatkan orang masyarakat di Bulukumba, kita tuh punya kaitan dengan sungai loh. Sungai itu penting buat kita. Ada di sana tuh 3 sungai itu, ada Balantieng, ada Bialo, ada Bijawang. Nah, sungai-sungai ini tuh mulai ditinggalkan. Ternyata orang-orang udah mulai perilakunya tuh buang sampah ke sungai. Ini dengan Mas siapa? Ya, dengan Abror. Dengan Mas Abror. Ini tukang jaga gitu nggih. Yang mana sebagai jaga. Kemudian kita mendorong ini kemudian untuk lahirnya atau menginisiasi gitu sebuah festival lah, ruang bersama kita masyarakat di Bulukumba untuk mendiskusikan lah atau merenungkan atau bersama-sama beraksi untuk menyelamatkan sungai, memelihara sungai agar tetap bisa dimanfaatkan untuk generasi berikutnya begitu. Siap. Nah, ini kalau terkait Festival Tiga Sungai ini secara ringkas ini tidak ringkas juga boleh. Nah ini ada di mana untuk pelaksanaannya, kemudian penyelenggaraannya seperti apa ini supaya masyarakat juga bisa mengetahui ini. Sebenarnya kan ini ada tim ya, jadi Ekoton ini kan sekarang kita lagi ada kayak project begitu di Bulukumba, Jadi Bulukumba itu di sekitar 4 jam dari Makassar gitu, kalau naik motor gitu ya. Terus di sana kita melihat ada sungai-sungai penting gitu, ada Sungai Balantieng, ada Bialo, ada Bijawang gitu. Yang ini mungkin 20-30 tahun lalu di Bengawan Solo gitu, jadi masih masih kayak orang itu masih
sangat terkait dengan sungainya, masih cari madu di tepi sungai, ada banyak pohon, ada banyak batu-batuan, sungainya masih jernih, orang mengantri mandi di sungai begitu. Tapi kemudian 5 tahun terakhir kita melihat sungai-sungai ini penuh dengan sampah. Jadi kayak ya mulai sasetan, sabun sasetan, sampo sasetan, kecap sasetan, mie sasetan, dan sistem pengelolaan sampah yang buruk ini orang-orang ya buang sampahnya ke sungai. Jadi buang sampah ke sungai gitu ya. Terus kemudian ini supaya agar sungai itu kembali dihormati, direspek gitu ya. Kayak dulu kan, mengembalikan dulu lah bagaimana orang-orang dulu itu menghormati air, menghormati sungai gitu ya. Jadi dulu itu kan kita sangat terkait dengan sungai, air minum kita, persawahan kita, ya hampir semua kehidupan kita kan sangat bergantung dengan sungai kan gitu ya. Sekarang ini dengan air dalam kemasan, kemudian pipanisasi itu membuat orang menjadi mudah dan merasa tidak butuh sungai gitu. Padahal mereka lupa sumber air itu dari sungai gitu loh. Maka kemudian kita mengingatkan agar kemudian budaya hidup dengan sungai ini tidak hilang, maka kita menginisiasi lah membuat sebuah festival 3 sungai tadi. Di situ ada pameran budaya, ada edukasi lingkungan, ada juga diskusi publik yang menghadirkan bupati, menghadirkan DPR, Pak Kades gitu ya. Kita juga memberikan istilahnya 10 penghargaan lah, apresiasi kepada komunitas, kepada ustadz, kepada sekolah, kepada masyarakat, anak-anak yang mereka punya punya etos, punya effort untuk mencintai sungai gitu. Jadi itu kemarin kita kasih penghargaan, kemudian dari diskusi itu ya kita punya ada rekomendasi terkait dengan mendorong pemerintah untuk membuat perda lah, perlindungan tentang sungai, kemudian penguatan sistem pengolahan sampah berbasis komunitas di tiap desa di tepi sungai. Karena kita nggak bisa menyalahkan masyarakat, bukan masyarakat itu pengetahuannya rendah ya, ternyata pemerintah nggak menyediakan tempat pengolahan sampah, sehingga orang tuh bingung mau buang sampah kemana ini gitu. Akhirnya dibuanglah ke sungai. Kemudian yang ketiga, kita juga mendorong terbentuknya forum masyarakat menjaga sungai lagi. Jadi kita harus saling mengingatkan gitu. Mereka 4 memberikan apresiasi tadi kepada penggiat lingkungan. Kemudian kita juga mendorong desa-desa atau kelurahan itu lebih proaktif lagi menjaga sungai mereka. Kalau dulu rame-rame kita punya perdes ya, perdes larangan buang sampah ke sungai, perdes larangan menyetrum ikan ya, menangkap ikan pakai strum. Ya, ini kemudian kan ada inisiasi dari pemerintah desa gitu ya. Kemudian kita juga meminta kepada bupati untuk meng-approach perusahaan-perusahaan besar ya, seperti Wings, Indofood, perusahaan-perusahaan yang menghasilkan sampah itu harusnya bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan. Jadi kalau mereka itu kan menghasilkan makanan ringan ya, sampo, personal care itu kan dibungkus saset. Nah, ini kan sebenarnya tidak boleh. Kita punya Undang-Undang Pengelolaan Sampah 18/2008, setiap produsen yang menghasilkan sampah yang nggak bisa diolah secara alami, maka produsen yang bertanggung jawab. Nah, kita mendorong produsen yang menyediakan produk-produk ini juga ikut menyediakan TPS, menyediakan sistem pengolahan sampah, atau mengurangi packaging mereka tidak menggunakan saset, atau juga sistem distribusi yang menggunakan sistem refill atau guna ulang gitu. Jadi prinsip dari Festival 3 Sungai itu mengingatkan kita semua kalau sungai kita sedang sakit ya, tapi di Bulukumba ini ada potensi kalau kita mulai sekarang bergerak untuk ikut memelihara sungai, kita yakin ke depan sungainya nggak semakin buruk, maka sungainya akan semakin baik gitu. Itu semangat kami sih menyelenggarakan Festival 3 Sungai di Bulukumba itu. Siap. Nah ini kalau dari yang dijelaskan tadi secara ini di masyarakat begitu, apakah sebetulnya sejauh ini ada sanksi nggak sih Pak Prigi, taruhlah yang membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya begitu, supaya ada ketegasan? Ini kan kreativitas wali kota bupati, kreativitas sebenarnya. Kalau ya memang kan ini kita tuh butuh role model kan gitu kan. Kadang kalau kita ini antar masyarakat ya horizontal, kalau larung-larung itu kan kok dadi opo kan, kue dadi opo larung-larung kan itu, melarang orang gitu. Maka kemudian harus ada role model gitu. Maka salah satunya ya komunitas. Eksistensi sebuah komunitas di sebuah sungai itu penting. Karena dengan adanya komunitas orang kan tahu, ojo
Jadi kita nggak boleh sembarangan di sungai ini karena ada komunitas yang menjaga, ada entitas, ada gerakan masyarakat. Nah, itu harus dideklarasikan. Harus kita ngomong gerakan kembali ke sungai atau gerakan kembali ke Bengawan Solo, gerakan yang diinisiasi oleh anak muda. Nah, memang sekarang ini ada aturannya sebenarnya, ada aturan. Ada Undang-Undang Pengelolaan Sampah 1828 itu yang memang larangan membuang sampah sembarangan. Tapi masalahnya kabupaten kota itu belum mengalokasikan anggaran yang besar, mengalokasikan apa istilahnya itu sistem yang bagus untuk kemudian orang bisa mengelola dan mengendalikan sungai sampahnya gitu ya. Ya akhirnya kan kita tahu sampah ada problem di mana-mana di Solo, di Supeturang itu, kemudian di mana lagi di mana di Jogja, hampir semua kota-kota di Jawa ini punya masalah dengan sampah karena kita ini sistemnya adalah angkut terus dibuang ke timur terus ditimbun gitu loh. Maka harusnya kan negara harus kemudian menginisiasi sebuah gerakan ya. Kalau di kota-kota ada contoh di Surabaya contohnya itu mereka memberikan hadiah 200.000 bagi masyarakat yang memotret orang yang membuang sampah ke sungai. Terus kemudian di Sidoarjo itu ada juga kayak tim khusus lah yang dia itu menyanggong tempat-tempat yang potensi dibuangin sampah, tempat-tempat lahan terbuka, tepi jalan itu ditangkap. Terus kemudian ada kan juga yang kemarin kita viralkan gitu ya. Jadi ada komunitas yang memviralkan gitu. Artinya kan ini harus ada konsistensi, tidak kemudian angkat-angkat tai ayam gitu kan, rame. Kita kan seperti itu kan, no viral no justice, habis viral tapi kita lupa, terus begitu lagi gitu. Maka kemudian menurut kami yang paling berkelanjutan adalah regulasi yang ada implementasi atau law enforcement-nya gitu. Jadi ada regulasinya dibuat. Nah sekarang aja di tiap kota kabupaten belum ada regulasi, mana bisa ada penegakan gitu. Maka kabupaten kota, desa itu harus punya regulasi terkait dengan larangan tadi itu. Siap. Nah, kalau secara umum begitu Pak Prigi, ini sebetulnya hal yang paling mengancam kelestarian sungai itu apa nih? Manusia. Nah, itu ya. Manusianya ya. ini ya tadi itu kita ini kan Jadi PR banget kita ya. ini kan bahkan tapi kan manusia itu yang ngatur, ada sistem negara kan, ada bupati, wali kota, ada gubernur, ada presiden gitu ya. Terkesan ataupun itu banyak sekarang itu pencitraan ya, tapi ya minimal ya nggak apa-apa sih pencitraan asal bagus gitu, asal kemudian ada efek yang jangka panjang gitu. Ya kalau bisa jangan pencitraan kan. Kalau kita lihat yang di Jawa Barat itu ada gubernur yang sangat getol gitu kan. Nah itu juga kemudian di Bali itu keren, ada gubernur yang punya regulasi tidak boleh memproduksi atau menjual air dalam kemasan di bawah 1 liter. Oh iya. Kan keren. Oh iya, ada itu. Ya? Jadi artinya kan mengurangi sampah gitu loh. Karena tadi ternyata sampah-sampah yang kita lihat di sungai, di jalan itu ternyata botol air dalam kemasan yang 600 mili, 1,5 liter, kemudian yang malah sekarang ada lagi kecil, gelasan ada 200 mili itu. Ya. Nah, ini kan menjadi problem gitu loh. Menjadi problem. Maka kemudian harus ada regulasi yang kuat. Di Bali itu sejak tahun 2021 itu ada regulasi yang melarang penggunaan styrofoam. Styrofoam, maka tas kresek gitu ya. Maka kemudian ada sekitar 80-an sih. Ya. Halo. Baik. Ya, baik. Pak Prigi, kita nampaknya break terlebih dahulu ya. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi sembari kita tingkatkan lagi untuk kualitas teknis secara audio. Baik ya pendengar, kami jeda sejenak ya untuk Anda yang bergabung. Silahkan kami undang Anda di 081393809000. Yang mau SMS boleh, WA juga monggo kami undang ya. Kita break sejenak, kembali saat lagi tetap bersama kami di Bicara Alam. Ya,
Ya baik saudaraku pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Bicara Alam Persada FM. Dan terima kasih juga yang menyimak di berbagai wilayah. Kami masih bersama dengan Pak Perigi Arisandi SSI MSI. Beliau selaku founder Ekoton Foundation. Baik, kita akan lanjutkan kembali ya perbincangan kita. Pak Perigi, halo. Halo Mbak Nini. Iya, masih standby ya, terima kasih nih Pak Perigi. Iya dong. Baik. Baik Pak Perigi, kita lanjutin lagi untuk perbincangan kita. Nah sekarang Pak Perigi, ini kan tadi saya juga sempat untuk membuka Instagram. Untuk followernya ini cukup banyak ya Pak Perigi. Dan ini sudah dirintis sejak kapan nih Pak? Kalau di IG-nya kita lihat hampir 31k ya, hampir 31.000. Iya. Ya, ini secara ini kami mengajak masyarakat kembali ke sungai dan mencintai sungai melalui gerakan #Go4Zero Waste. Nah, menolak plastik sekali pakai ini juga sangat relate dengan tadi yang disampaikan ya. Iya. Dan sekarang kalau kita ketahui apa-apa kemasan atau packagingnya tuh plastik, bahkan yang sekarang juga tren styrofoam ya, padahal itu sangat-sangat semaksimalnya untuk dihindari. Nah, ini bagaimana untuk mengajak masyarakat supaya kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita untuk usahakan untuk nol begitu. Itu gimana nih Pak Pergi? Pertama ini mungkin kita ini terlalu ongso-ongso Mbak. Oh. Kita ini kan apa ya, ngoyo gitu loh. Ngoyo, memang mungkin ini sih kita ini apa nggak tahu ya. Kita ini sudah kehilangan budaya atau gimana ya. Kita ini kan koyo apa ya, kayak kapitalis banget gitu loh. Gimana caranya agar sedikit modal untungnya banyak gitu loh. Semua kan gitu kan, semua kan harus sekarang ini kan hitung-hitungannya untung berapa, dapat apa, dapat berapa kan gitu. Iya. Akhirnya yang menjadi korban itu sungai, lingkungan gitu. Contoh kanlah industri. Industri itu kan sebenarnya kan ingin produk yang bagus. Maka dia harus ada komponen-komponen dalam produk itu, pembuatan produk ini. Tapi kemudian pasar kita atau masyarakat kita yang inginnya tuh murah, dapat banyak gitu loh. Akhirnya kualitasnya di nomor berapakan gitu. Dan salah satu yang komponen dalam produksi adalah pengolahan limbah gitu. Apapun lah, buat batik, buat mesin, buat motor, buat makanan, semua kan harus ada pengolahan limbah gitu. Lah pengolahan limbah ini kan mahal. Harus setiap hari gitu. Maka dia kemudian yang paling gampang ya ini, tidak diolah limbahnya, dibuang langsung ke sungai gitu. Dibuang langsung kotorannya ke sungai. Ya akhirnya ya menjadi problem sama dengan sampah. Ya udah, yang paling murah ya tadi, nggak mau dibungkus yang macam-macam, yang mau ya dibungkus plastik, dibungkus yang murah gitu loh, kas kresek gitu. Nggak mau bawa rantang, nggak mau bawa botol. Akhirnya yang ada ya plastik, yang paling murah plastik. Kita nggak mikirnya jangka panjang ke depan, itu kan plastik nggak bisa diolah gitu. Akhirnya ya kita ini akhirnya apa, wawembo gitu loh. Ya maunya untung tapi ya rugi kita. Maka rugi apa? Yang rugi bukan kita, mungkin anak cucu kita gitu. Jadi saya bilang kasih sayang kita itu omong kosong. Karena apa? Kita nggak sayang dengan generasi setelah kita. Kenapa? Karena kita menghasilkan sampah, kita merusak sungai yang kemudian harus dibayar oleh generasi setelah kita gitu. Kalau sekarang kita mau hemat, mau eman, mau ngirit, mau bijaksana, ya nggak akan rusak lingkungannya. Kita kan nggak, contohnya kalau ke pasar, kita nggak akan kemudian apa ya, bawa kresek banyak pulang terus dibuang kan itu. Kita mungkin dari rumah bawa tas kain, bawa wadah untuk nanti beli kolang-kaling, beli wadah wadah untuk beli daging, beli wadah untuk nanti beli air kelapa gitu loh. Semuanya kita pikirkan dari rumah terus kita bawa, terus pulang itu nggak ada sampah plastik gitu loh. Karena semua dibungkus oleh kertas, dibungkus oleh wadah yang bisa diguna ulang gitu loh. Nah kan sekarang kita enggak kan? Wadahnya plastik semuanya. Terus mari dibuang ke sungai. Sama dengan industri. Kenapa industri tidak patuh? Ya karena industrinya nggak diawasi. Kembali ke pemerintahnya. Pemerintahnya nggak jangka panjang gitu. Sesaat instan udah nggak diawasi. Saya tuh ada teman Mbak yang dia tuh bekerja di instalasi pengolah limbahnya. Biaya untuk mengolah limbah industri kecil itu sekitar ya menengah lah. 15 juta itu biaya bahan kimia, biaya listrik, biaya maintenance-nya 15 juta per hari. Dikalikan 1 bulan 450 juta gitu.
Akhirnya apa? Nggak usah diolah, dibuat bayari orang-orang yang tadi yang punya kewenangan itu, sehingga nggak diawasi, sehingga limbahnya dibuang langsung ke sungai gitu. 450 juta industri menengah setiap bulan. Wah, Akhirnya mereka membayari orang-orang tadi, ya bisa aparatur, bisa yang ngawasi limbah gitu. Akhirnya kemudian apa? Sungainya ya menjadi sekarang ini sungai mati gitu, nggak diawasi. Makanya kalau kita lihat Bengawan Solo pada ketiga ya musim-musim kemarau itu kan PDAM Bojonegoro, PDAM itu nggak beroperasi, PDAM Cepu, PDAM Bloro karena airnya hitam, Mbak. Kan banyak industri kimia kan di Surakarta ini, industri kimia, industri tekstil yang mereka membuang limbahnya. Kalau kemarau kan airnya habis surut, airnya surut, ketambahan limbah gitu. Maka kemudian yang kasihan ya kita yang di Lamongan, kita yang di Gresik itu ada Mbak, airnya bau kotor gitu ya. Itu kan dan itu untuk tambak gitu loh. Untuk tambak. Artinya kan ini kita ini apa? Mengotori ya, merusak. Jadi mungkin harus punya pikiran jangka panjang kan. Jangka panjang untuk agar apa yang kita lakukan sekarang ini dampaknya nggak saat ini tapi berpuluh-puluh tahun ke depan dan itu akan dirasakan oleh generasi setelah kita gitu. Maka tadi itu kan yang bisa membimbing itu oleh pemimpin yang punya visioner tadi, punya misi ke depan. Dan saya rasa contoh-contoh negara yang baik banyak, tinggal kita aja yang nggak mau mencontoh mereka gitu. Karena tadi masyarakatnya juga nggak kritis kan, nggak mengkritisi apa pemimpinnya gitu loh. Langkah-langkahnya kemudian dianggap benar dan dibiarkan meskipun terjerumus dalam tadi kerusakan lingkungan gitu. Ya. Baik. Nah, ini kan untuk Radio Persada ini juga lokasinya dekat dengan Bengawan Solo. Nah, sejauh ini ada temuan apa nih Pak Brigi terkait Bengawan Solo? Kalau Bengawan Solo ini kita amati sejak lama sih Mbak, sejak tahun 2021, 20 kita sampai ke Wonogiri, kemudian kita juga berteman dengan teman-teman yang ada di daerah Nguter sana, daerah Nguter di dekat pabrik Rum itu, ya. Sukoharjo, ya kan sama kan ini, sama kemudian industri itu dibiarkan membuang limbahnya tanpa diolah. Kalau kita pakai kain-kain itu kan ada penguatnya Mbak, tekstil itu. Jadi itu bisa nempel, ada kadmiumnya, ada logam beratnya. Jadi ada krom, ada kadmium, ada tembaga, itu untuk semua ini logam berat yang digunakan dalam industri tekstil. Itu ternyata di Kali Tempuran, di Jebres itu, kemudian di perbatasan Sukoharjo, terus di Kali Samin di Surakarta itu tinggi sekali Mbak. Itu dari standarnya, jadi sungai itu kan ada kelasnya. Jadi mungkin ini juga sekalian masih tahu masyarakat ya. Jadi sungai itu ada kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Jadi kelas 1 itu untuk bahan baku air minum. Terus kelas 2 itu ya untuk bisa digunakan untuk wisata gitu ya. Terus 3 itu untuk pertanian dan 4 itu sungai buangan. Dan sungai kita, Sungai Bengawan Solo itu adalah sungai yang melintasi 2 provinsi. Maka pengendalian pencemarannya itu di pusat, di Kementerian Lingkungan Hidup. Yang punya sungai itu adalah Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Jadi harus bedakan ya, kalau kita lagi protes itu harus ada 2 institusi yang diprotes. Satu, yang punya wadah itu Balai Besar Wilayah Sungai Berantas, bagian dari PU, Dirjen Sumber Daya Air gitu ya. Tapi yang ngolah isinya, airnya, ada 2, ada Jasa Tirta, kualitasnya itu Kementerian Lingkungan. Terus untuk industri yang berdiri di tepi sungai, itu juga ada kabupaten yang melakukan izin, ada provinsi yang melakukan izin, ada kementerian pusat, tergantung kapasitasnya. Kalau dia PMA, perusahaan milik asing, itu yang ngawasi itu pusat. Kalau perusahaan pabrik gula, kayak pabrik tahu maksudnya, pabrik tahu, pabrik rumahan kecil-kecil itu yang melakukan izinnya itu kabupaten kota. Jadi agak ribet. Jadi ada wadahnya itu punya PU, isinya itu dikelola oleh Jasa Tirta, kualitasnya itu yang ngelola itu Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kalau kita itu protes atau ya ini harus didudukkan bersama-sama. Maka kemudian harus ada kayak otorita khusus lah yang menangani Bengawan Solo. Apalagi ini sungainya lintas kan, harus ada provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu loh, lintas.
maka kemudian harus ada selevel menteri. Kalau contohnya Citarum itu ada selevel gubernur ya, yang dia itu mengendalikan namanya program Citarum Harum, ada perpresnya. Yeah. Ya kemudian ada anggaran besar untuk mengelola sungai ini, Sungai Citarum. Maka kemudian Bengawan Solo butuh juga seperti ini. Kenapa nggak rame ya? Karena masyarakatnya ya adem ayem. Orang Solo yang menang saja, orang Sragen yang menang aja, orang Tuban atau orang Bojonegoro ya diam saja. Kita nggak pernah mengangkat ini menjadi masalah besar tuh. Padahal kan di kandungan logam baik itu jauh di atas standar, bahkan krom itu 7 kali pada dari standar, harusnya 0,09, di Bengawan Solo itu 0,45, terus kadmium itu 0,02 standarnya, di sini itu 0,03, jadi ada 10 kali lipat ya. Kemudian Cu bahkan untuk yang nitrit itu ya kayak limbah domestik ya Mbak ya, itu 1000 kali lipat dari standarnya. Artinya memang ini sungainya sudah rusak. Sungai rusak ini kemudian yang kita harus punya upaya serius untuk mengendalikan agar sebenarnya kan ini kan kurangnya pengendalian kan. Logam berat ini ada di sungai karena memang industrinya nggak diawasi. Mereka buang seenaknya sendiri. Terus yang kedua ini kita juga menemukan pencemaran mikroplastik. Ada 31 partikel dalam 100 liter. Itu yang Mantap. Ya dari mana ya? Dari tekstil, dari limbah domestik, dari sampah-sampah yang ada di Wonogiri, di Bendungan, Gajah Mungkur. Sana kan kalau surut itu plastiknya banyak Mbak. Jadi di Bendungan ini kan juga ada banyak sungai-sungai dari Pacitan, dari Gunung Kidul ya, macam-macam yang ini kemudian ya dari Pacitan yang banyak itu larinya ke Bendungan Gajah Mungkur. Ini kalau surut itu dasar bendungan itu plastik tok. Ya ini kan harus dikendalikan gitu loh. Jadi dikendalikan di hulunya. Jadi pengolahan sampah itu ya jangan di hilirnya bakar insenerator, tapi di hulunya agar orang tidak membuang sampah ke sungai. Maka pemerintah harus menyediakan tempat sampah. Maka harus ada penegakan hukum yang jelas tadi itu dihukum. Orang yang buang sampah ketahuan itu dihukum gitu. Terus industri ya dihukum. Kenapa sembarang seperti karena nggak ada yang dihukum. Karena merasa lambang berbuat salah nggak diapa-apakan kok ya terus saja berbuat salah. Jadi kita ini terlalu mentolerir orang yang berbuat salah, orang yang melanggar hukum dibiarkan sehingga kemudian sungai menjadi kotor, lingkungan menjadi tidak terurus gitu. Ya, baik. Dari situ berarti betul-betul menjadi PR kita bersama ya Pak Prigi ya, tidak hanya satu pihak saja, tetapi sebetulnya memang dari sekarang tuh semuanya ayo kita concern bareng-bareng gitu ya Pak Prigi ya. Nah, kalau tadi disebutkan Pak Prigi juga bahwa untuk penanggung jawabnya itu sebetulnya ada yang tadi ada PU, Jasa Tirta dan juga Kementerian Lingkungan. Nah, ini apakah tidak akan ada celah begitu, taruhlah ada satu permasalahan loh ini bagiannya kementerian ini harusnya atau ini bagiannya dari PU atau seperti apa? Kadang itu bingung kami itu. Mereka itu kerja untuk siapa sebenarnya gitu. Karena kan kadang-kadang saling melempar itu. Ini bukan kewenangan kami, kewenangan ini. Itu yang menjadi jadi selalu ya? Seperti itu. Ya. Makanya kadang kita itu jengkel gitu loh, Mbak. Jengkel karena apa ya? Karena loh ini kan ini sungai kita gitu. Kamu diberi amanah untuk menjaga sungai ini, kok kemudian nggak amanah? Ya nanti kan masalahnya ini anggarannya masih. Ya artinya memang harus ada perekat ini. Ya tadi Badan Otorita Pengelola Bengawan Solo gitu loh. Yang itu ada mungkin ya gubernur gitu ya. Selevel gubernur karena ini 2 gubernur. Ya mungkin harus ada selevel menteri lah gitu yang harus sudah menangani ini, menteri lingkungan kayak atau menteri PU yang kemudian dia tuh disungkani gitu loh. Kenapa sih gini? Karena nggak ada yang sungkan, nggak ada yang saling arogansi institusi kan, merasa dia lebih besar dari institusi yang lainnya gitu ya. Maka ya kita sih Mbak, masyarakat ini harus menginisiasi. Jadi saya tuh sering kalau pemerintah gagal mengambil peran ya kita masyarakat harus memberi contoh gitu loh. Karena memang ini belum menjadi prioritas pemerintah. Saya tuh sering berharap masih percaya pada pemerintah, tapi mereka nggak bisa dipercaya gitu loh. Karena tadi itu mereka bersembunyi di balik keterbatasan kewenangan, ya, otorita gitu. Maka kemudian masyarakat lah harus ambil peran. Kita harus menginisiasi lah gerakan lah gitu. Mungkin ya di Sukoharjo sendiri, di Surakarta sendiri, Sragen sendiri, sama-sama lah gitu. Sekarang pun tidak ada kan komunitas yang ambil peran menjaga gitu ya. Jadi ya harus didorongkan. Ini
sama dengan Festival Tiga Sungai itu ada panggilan darurat lagi, panggilan apa ya, last call lah gitu lah kepada masyarakat untuk menjaga atau kembali ke sungai. Sama butuh last call atau emergency call lah pada masyarakat di daerah aliran Bengawan Solo. Nggak usah harus nunggu siapa-siapa ya, kita mungkin harus berinisiatif. Kalau nggak bisa berperan secara komunitas ya mungkin kita berperan secara pribadi lah. Menjaga sungai dengan cara kita masing-masing gitu. Dan saya kira Persada mungkin sudah menginisiasi ini. Jadi mungkin perlu Mbak semacam kayak dialog rutin gitu ya, membahas masalah Bengawan Solo gitu ya, rembuk Bengawan Solo mungkin tiap Kamis atau tiap apa, yang menghadirkan tidak hanya problem ya, mungkin success story atau best practice. Mungkin ada masyarakat di Sragen, di Bojonegoro yang punya inisiatif tapi nggak teramplifier gitu, nggak terdengar gitu. Mungkin teman-teman di Persada bisa menjadi corong amplifier ini gitu loh. Kalau iya kan kita ini kalau nggak viral nggak jadi perhatian gitu, maka ya perlu alat untuk memviralkan itu. Atau mungkin juga Mbak, kita perlu memberikan apresiasi lah pada komunitas. Kalau seperti yang kami lakukan di Festival Tiga Sungai itu, memberi penghargaan pada 10 penggiat lingkungan yang mereka sudah punya inisiatif tanpa disuruh mereka. Jadi ada budaya lingkungan ya, dia menanamkan nilai-nilai lingkungan melalui kesenian teater Mbak. Jadi mereka itu punya teater di kampung, itu topiknya itu sungai. Namanya Ahmad Darsat ini, Babo Tinggi ini, dia kasih penghargaan dengan tokoh budaya. Kemudian ada juga mereka itu punya kayak ini, tradisi kendurian sungai gitu, kenduri sungai gitu. Dan itu rutin dilakukan gitu, sebelum proses bercocok tanam gitu ya. Terus kemudian ada juga ustadz, ada juga pelestari tumbuhan obat yang mereka memanfaatkan bantaran sungai gitu ya. Ada juga sekolah paling cinta, ada SMPN 10 Bulukumba yang dia tuh punya program kayak polisi air gitu loh, menjaga sungai. Mereka kayak P5, salah satu P5-nya itu yaitu berkegiatan menjaga sungai. Nah ini harus, mungkin ada peluang bagi Persada untuk menginisiasi gerakan, memberikan apresiasi lah pada komunitas yang mereka mencintai sungai. Mungkin sudah telat ya, kok nggak dulu-dulu, tapi menurut saya nggak telat sih, karena sungai Bengawan Solo kan akan terus ada mendampingi kita. Nggak ada kata terlambat Pak Pergi. Ya, kalaupun sekarang sedang rusak, maka ya ini harus ada orang-orang yang punya keberanian, punya inisiatif. Kadang tuh begini loh Mbak, mereka itu walai gitu loh, terus berbuat itu, tapi nggak ada yang, bukan mereka itu minta, bukan riak terus minta, tapi mungkin ya perlu teman gitu loh. Perlu teman yang menemani mereka. Mungkin Persada kan bisa menemani mereka dengan mewawancara mereka, memprofil mereka, mengangkat mereka ke ruang publik di siaran seperti ini, menceritakan pengalaman mereka gitu. Dan barangkali ada teman-teman yang lain yang mungkin di Solo kota yang mereka punya sesuatu yang bisa mendukung mereka gitu. Ini yang kami rasakan juga sih di sungai kami di sini ya. Kami sering tanda kutip pamer gitu ya, pamer aksi gitu ya. Akhirnya ada yang tergerak, oh ya Mas butuh apa? Butuh perahu, butuh lab, ya mereka akhirnya mendukung kami gitu loh, mendukung kami. Jadi mungkin kalau teman-teman di Solo Raya atau dimulai dengan Persada memviralkan ini itu ya mungkin menurut saya jadi contoh baik Mbak gitu, teman-teman yang lainnya. Baik, ini juga berarti menjadi catatan ya, menjadi PR. Insya Allah nanti akan kami sampaikan juga ke programmer begitu Pak Prigi. Ya mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak lagi, seperti halnya program ini Bicara Alam. Memang kita juga ingin fokus bagaimana supaya alam dan lingkungan itu bisa menjadi lebih baik lagi. Baik Pak Prigi, ini kok kita ngobrol nggak terasa ya, sudah di menit-menit akhir ya, cepat sekali. Belum 2 hari Pak. Lah iya, belum 2 hari. Tapi sebelum kita tutup Pak Prigi, apa nih yang bisa ditekankan kepada masyarakat? Mumpung kali ini juga disimak dari berbagai wilayah di Indonesia. Monggo Pak Prigi untuk pesan-pesannya. Ya, sungai ini mengalami penurunan kualitas karena perilaku kita, Maka yang bisa memperbaiki sungai ini adalah perubahan perilaku kita yang lebih arif dan ramah pada sungai kita. Dan contohnya sudah diberlakukan oleh para pendahulu kita gitu ya. Jadi para pendahulu kita yang punya kerajaan dulu itu kan sangat menghargai sungai. Mereka mendirikan candi, mereka mengkeramatkan situs-situs air kan gitu.
Nah kita kan ini kan kurang ajar, kita malah menurut saya kencing di sungai, beol di sungai. Yang itu dulu tidak dilakukan oleh generasi sebelum kita gitu. Mereka menghargai sungai karena mereka percaya sungai itu sumber kehidupan. Sekarang kan kita ini tidak percaya. Kita ini kan merasa ya sungai itu ya biasa, yang mengalirkan air. Maka kemudian butuhlah kita itu perilaku kita itu lebih menghargai sungai. Mungkin satu ya, mari kita mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Karena semua akan berakhir ke sungai. Karena Indonesia ini menjadi negara penyumbang sampah plastik ketiga terbesar setelah India dan Nigeria. Kita ini menyumbangkan sampah plastik karena kita kebiasaannya ini menggunakan plastik dan membuang sampahnya ke sungai. Jadi mari mulai dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yang kedua mungkin marilah kita tuh memposting kondisi sungai kita gitu. Mungkin dengan hashtag apa kabar sungaimu hari ini. Mari kita membesuk sungai, melihat sungai, karena peradaban kita ini dimulai dari sungai. Bengawan Solo, Berantas, Citarum, semua itu adalah sumber kehidupan, sumber peradaban di Indonesia. Maka mari kita menghidupkan kembali sungai-sungai yang sudah mati di Indonesia. Ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Perigi untuk kesempatan dan waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu. Sukses untuk berbagai kegiatan Pak Perigi dan juga tim yang ada di sana. Sekali lagi terima kasih, sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya baik, saudaraku pribadi itu tadi ya, bicara alam bersama dengan Pak Prigi yang luar biasa ya tadi. Banyak sekali yang sudah diinformasikan dari Pak Prigi Arisandi SSI MSI selaku founder dari Ekoton Foundation. Luar biasa, mudah-mudahan ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dan tentunya mari kita sama-sama menjaga lingkungan dan alam supaya lebih baik lagi. Dan akhirnya saya Umi Salimah beserta tim yang bertugas juga mohon pamit undur diri. Terima kasih semuanya pendengar. Hidup akan terasa ringan jika hati selalu bersyukur. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada